Tuh, ini bahkan ada apa nih yang mengikut tuh. Ini kita biarkan dalam larutan B1 selama 3 jam. Selanjutnya halo teman-teman, kali ini saya mau berbagi tips tentang belanja aglonema online. Dari pertama buka paket sampai harus ditanam itu apa sih tahap-tahapnya. Nah, saya kasih tahu ya nih apa yang harus kita lakukan, apalagi seperti paket ini perjalanannya 4 hari, cukup panjang ya. Lagi jika packingnya itu kurang bagus teman-teman, jadi saya mau berbagi tips apa saja yang harus dilakukan terhadap aglonema yang kita beli secara online. Ikuti terus ya. Ini paket pertama teman-teman, kita lihat apa saja yang saya pesan. Ini karena kejauhan ya, terus packingnya tuh nggak pakai tisu banyak, hanya beberapa lembar aja di luaran. Jadi tuh seperti ini loyot bonyok ya, gara-gara packingannya terlalu irit teman-teman. Tuh saya membeli aglo rumpunan, tapi ini saya nggak beli dari penjual yang partai besar gitu. Ini saya belinya dari usaha rumahan yang membeli dari rumah-rumah warga terus dijual secara online. Kita harus segera membuang daun yang memang sudah busuk agar tidak menjangkit ke daun yang lain. Ini busuk. Ini rumpunan, kalau nggak salah namanya nih Venus ya. Atau isinya banyak teman-teman tuh. 20 ada. Oke, selanjutnya saya buka yang ini. Ini saya ordernya 3 kilo teman-teman, jadi kurang lebih 300-an, 200 sekian, hampir 300, hanya untuk ongkos kirim. Ini bawa bonggol teman-teman. Ini akarnya, ini bonggolnya. Ini tanaman kedua. Lanjutnya ya ini. Ini rumpunan Snow White.
Snow White lagi naik daun di akhir 2001 gara-gara ada Pak siapa tuh ya yang ikut kontes, jadi ini naik lagi harganya. Selanjutnya tanaman keempat. Wah, ini dia. Ini adalah kata sellernya, ini namanya kipas raja. Tuh, ini beda ya. Ini kecil, nih yang besar daunnya. Tuh. Masya Allah. Seperti itu. Tuh, ini daun mudanya, tapi nggak bonyok. Nah, seperti ini dia nih, akarnya bagus, mantap. Tapi bonggolnya tuh mana ya? Tuh bonggolnya seiprit, bonggolnya sedikit. Nah, seperti ini. Tuh. Cantik ya. Nah, ini katanya namanya kipas Raja Sultan. Ini kipas raja katanya, kipas Raja Sultan. Mirip ya dengan kipas raja yang daunnya lebar benar. Kipas Raja Sultan, guys. Lalu nih katanya namanya Siam Paragon. Bener nggak sih? Atau Siam Aurora? Ini Siam Paragon kata sellernya. Terus yang ini katanya Arjuna, bukan Gatot Kaca, guys. Bener apa enggak nih teman-teman nih? Ya, katanya enggak. Ini katanya namanya Arjuna. Terus yang ini namanya katanya Red King. Ini pesanan saya katanya namanya Red King. Terus yang ini namanya Red Venus. Ini yang rumpunan banyak, namanya Red Venus. Terus yang ini no name. Jadi siapa yang tahu ID-nya ini tolong diberitahu. Katanya ini tanpa nama. Oke, saya pesen lagi Cochin varian, tapi karena udah lebih dari 3 kilo jadi nggak jadi dikirim. Uangnya dibalikin sama penjualnya. Terus saya mau kasih trik nih, kalau setelah pesan aglonema, setelah unboxing seperti ini, apa sih yang harus dilakukan terhadap aglonema kita? Yuk ikuti terus ya tips dari saya. Sediakan tempat yang berisi air jernih, lalu tumpahkan larutan B1 ini kurang lebih 8, 9 sampai 10 tetes. Kalau saya gunakan seperti itu. Lalu aduk rata. Oke, kalau larutan B1 kita udah tersedia, selanjutnya ini akar-akar aglonema ini harus bersih dari tanah-tanah atau media tanam yang mengikut pada akarnya. Jadi terlebih dahulu saya mau cuci, jangan sampai ada jamur atau kutu putih atau sarang semut yang terbawa dari kota asalnya, walaupun sudah dikarantina ya. Tapi untuk mengantisipasi adanya penyakit bawaan dari sana, saya akan mencuci bersih akar-akar aglonema saya ini. Nah, seperti ini kita cuci bersih dengan menggunakan air mengalir, atau bisa juga mencucinya menggunakan air dalam ember sampai benar-benar bersih. Nih, biarkan tanah-tanahnya, media-media tanam bawaannya itu terlepas ya teman-teman. Tuh, ini bahkan ada apa nih yang mengikut tuh. Ini bersihkan sampai benar-benar bersih. Bila perlu daun-daunnya juga jangan sampai masih nempel ya.
Tapi ketika melakukan pencucian, hati-hati jangan sampai tunas-tunas itu patah, karena banyak tunas muda yang terikut jika kita membeli rumpunan. Nah, seperti ini. Nih, akar sudah bersih ya. Ini kita biarkan dalam larutan B1 selama 3 jam. Selanjutnya kita masih akan rendam dengan larutan lainnya. Harus sabar ya, menanti 3 jam. Oke teman-teman, setelah kita selesai melakukan perendaman dengan menggunakan B1 selama 3 jam, kita melanjutkan menggunakan ini adalah antrakol. Larutkan antrakol kurang lebih setengah sendok makan pada air di ember seperti ini, kurang lebih seperti ini ya, ember yang kecil. Ini menggunakan setengah sendok makan antrakol. Ini gunanya adalah sebagai anti jamur. Jangan sampai tadi di akar-akar tanaman aglonema kita itu masih ada jamurnya. Jadi ini tadi sebagai penghilang stres pada aglonema, ini sebagai anti jamurnya. Tanaman aglonema hanya direndam dalam waktu 15 menit pada larutan antrakol. Kemudian kita langsung melakukan penanaman. Oke, ini dia tanaman aglonema yang saya sudah potkan. Nih potnya berdasarkan besarnya tanaman ya, dan rimbunnya akar. Jadi kalau akarnya banyak itu kita tetap menggunakan pot yang lebih besar. Jika akarnya sedikit, kita usahakan mencari pot yang lebih kecil. Seperti itu ya teman-teman, carilah pot yang seimbang. Selanjutnya ini air antrakol, air larutan antrakol langsung kita guyurkan sampai basah pada tanaman kita tuh, sampai basah, sampai airnya menetes melalui lubang pot. Tak mengapa kita basahkan daunnya sampai batang-batang, sampai ke akar, seperti itu. Baiklah teman-teman, seperti itu kurang lebih penjelasannya. Jangan khawatir ya teman-teman, apabila melihat aglonema yang kita tanam ini dalam waktu 1-4 hari dia masih agak loyo, dia masih agak lemas daunnya, itu tak mengapa, itu masih adaptasi ya. Kalau sudah selesai seperti ini ditanam, kita tempatkan di tempat yang teduh, jangan terkena matahari, sehingga aglonema kita tidak stres ya, karena mereka belum siap kena paparan bias-bias matahari seperti itu. Jadi nanti di hari kelima bisa kita lihat hasilnya. Cukup menanti 5 hari teman-teman. Ini aglonema pasti akan kembali segar, dan jangan dulu disiram sampai 5 hari. Di 4 hari kalian bisa cek media tanamnya ya. Kan ini kita guyur sampai benar-benar basah, sampai benar-benar menetes airnya dari dalam pot tuh. Seperti ini benar-benar basah ya. Jadi selama 4 hari itu jangan dulu kita siram kembali, nanti aglonemanya loyot loh. Karena kan kita tempatkan mereka di tempat yang teduh, jadi penguapan itu sedikit sekali terjadinya. Jadi nanti di 5 hari begitu mereka sudah segar, 5 hari kalian bisa melakukan penyiraman kembali. Oke ya, saya akan melanjutkan menanam aglonema saya karena ini sudah memasuki waktu azhar. Terima kasih ya teman-teman atas waktunya menonton video saya. Jangan lupa subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.